Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman media, insan pers yang saya cintai dan banggakan, terima kasih telah berkenan menunggu kedatangan kami. Saya baru saja hadir di istana menghadap Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kurang lebih kami berdialog selama kurang lebih 2 jam dan tentunya ada sejumlah hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Sebelumnya saya ingin menjelaskan bahwa saya baru saja landing di tanah air dari tugas di Tiongkok yang seharusnya atau seyogianya juga akan dilakukan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto beberapa hari ke depan ini, tetapi tentu situasi di tanah air yang kemudian kami harus segera kembali, dan untuk itu pada saat pertemuan para pimpinan partai politik di istana, saya diwakilkan oleh Mas Edi Baskoro Yudhoyono selaku Wakil Ketua Umum Partai Demokrat dan juga Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI dan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Bung Herman Hairon. Kemudian setelah itu juga ada sidang kabinet paripurna dan tentunya sama-sama kita juga mendengarkan press conference yang disampaikan langsung oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Pada kesempatan kali ini izinkan saya dalam kapasitas sebagai Ketua Umum Partai Demokrat untuk menyampaikan sikap, pandangan, dan sekaligus melaporkan kepada segenap masyarakat Indonesia apa yang tengah kami lakukan menyikapi situasi terkini di tanah air. Bisa dikatakan beberapa hari terakhir ini di berbagai wilayah, terutama di Jakarta, terjadi dinamika yang luar biasa, yang serius dan perlu mendapatkan atensi penuh dari kita semua, seluruh elemen bangsa, bukan hanya pemerintah tentunya, karena kita ingin menghadirkan solusi agar tidak berkepanjangan. Dan tentu tanpa bermaksud mengulangi apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden, tetapi tentunya kami sebagai bagian dari pemerintahan dalam koalisi yang dibangun bersama, tentu juga ingin mendukung penuh langkah-langkah yang telah ditetapkan oleh Bapak Presiden. Sekali lagi tujuannya adalah mencari solusi yang terbaik, meredakan situasi, dan pada akhirnya kita bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala, dan yang paling penting juga mencegah terjadinya korban jiwa dan kerusakan di berbagai daerah. Pertama tentunya kami juga menyampaikan duka cita, bela sungkawa atas meninggalnya almarhum Afan Kurniawan dan sejumlah saudara kita di berbagai kota lainnya yang juga sungguh menjadi tragedi. Dan sekali lagi kita berusaha sekuat tenaga agar insiden tragedi tersebut tidak terulang di waktu-waktu mendatang. Demokrasi dan kebebasan harus mendapatkan tempat yang baik di negeri ini. Partai Demokrat selalu mendorong itu, tentu diletakkan pada koridor konstitusi, undang-undang, dan aturan yang berlaku di negeri kita. Hukum tentu harus ditegakkan, berlaku untuk semua, termasuk kami mendorong investigasi terhadap insiden yang telah terjadi, itu benar-benar bisa diungkap secara transparan dan akuntabel. Sekali lagi keadilan harus tegak di negeri kita.
dan ini berlaku untuk semua. Kami juga tentu menunggu hasil investigasi yang dijalankan oleh Polri terhadap jajarannya dan sekaligus juga menghimbau kepada siapapun untuk benar-benar kita menghormati dan mematuhi segala hukum, aturan yang berlaku di negeri kita. Mari kita cegah berbagai tindakan yang anarkis, karena selain itu membahayakan, provokasi dalam sebuah kekacauan di lapangan bisa saja menimbulkan korban jiwa atau mengakibatkan luka, sekaligus kerusakan bahkan kehancuran. Terjadinya pembakaran, penjarahan di sejumlah lokasi, baik terhadap institusi maupun terhadap pribadi, ini juga harus bisa kita cegah. Dan sekali lagi mari kita hormati aturan yang berlaku dan kita memberikan ruang kepada para penegak hukum juga untuk bisa menjalankan tugasnya secara profesional. Ini negara kita sendiri, Partai Demokrat selalu melihat negara kita sendiri, bangsa kita sendiri, marilah kita juga selalu terbuka untuk mendengarkan aspirasi, masukan, kritik, selagi itu memang konstruktif, disampaikan dengan cara-cara yang konstitusional, dan tetap menjunjung tinggi persatuan dan perdamaian di antara kita. Saya rasa harus diberikan ruang seluas-luasnya. Sikap saling menghormati dan menghargai ini penting. Saya pada saat mendarat di Tiongkok kemarin, jadi saya kurang 24 jam begitu mendarat karena situasi menghendaki untuk kembali, langsung kembali. Tapi begitu mendarat di Tianjin, saya langsung menggelar bisa dikatakan emergency meeting bersama seluruh jajaran Partai Demokrat. Bukan hanya di jajaran Dewan Pimpinan Pusat, tapi juga para ketua DPD di seluruh tanah air. Dan tentunya saya juga menyampaikan pesan-pesan serupa agar seluruh kader Partai Demokrat, termasuk khususnya para wakil rakyat, baik di DPR RI, DPRD Provinsi maupun Kabupaten Kota, bisa bukan hanya menjaga diri. Ingat, menjaga lisan itu penting sekali. Jangan menyakiti perasaan masyarakat. Hal yang mungkin kita anggap biasa tetapi begitu mendasar, sensitif bagi masyarakat, janganlah kemudian kita ringan melukai perasaan masyarakat. Itu pesan saya kepada seluruh kader Demokrat, dan tentunya itu juga tidak cukup. Kita harus terus menjadi rumah aspirasi yang membuka ruang dialog, mendengarkan masukan, harapan. Kalau ada yang mengekspresikan kemarahan atau emosinya, sabar dengarkan baik-baik. Ini rakyat kita sendiri, konstituen yang kita wakili. Kalau bukan karena rakyat yang kita wakili, tidak mungkin ada kita semua di sini. Tidak mungkin ada DPR atau DPRD yang seyogyanya, sejatinya adalah rumah bagi suara rakyat. Suara rakyat adalah suara Tuhan, patut dan harus kita dengar baik-baik. Tentu disampaikan dengan cara yang baik. Lalu kami juga setelah ini akan melakukan kembali bisa dikatakan pertemuan yang lebih intensif. Sekaligus saya juga berkonsultasi dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, yaitu Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, Pak SBY. Perlu saya sampaikan kepada teman-teman seperti yang juga sudah diketahui, Pak SBY saat ini sudah tidak lagi aktif dalam day-to-day politics. Tidak masuk ke ranah politik praktis sehari-hari. Karena semua sudah diserahkan kepada kami yang ada di depan ini. Saya bersama dengan jajaran DPP dan kader-kader utama, ada Pak Teguh Rifki Harsha, ada Pak Muhammad Iftithar Sulaiman, selain tentunya Sekjen, Bendum, Kafrak, dan yang lain-lain. Dan sekaligus tugas-tugas sebagai Ketua MTP pun sebenarnya secara praktis sudah dijalankan oleh Ketua Umum, yang juga secara ex officio sebagai Wakil Ketua MTP. Namun demikian,
khusus terkait dengan situasi terakhir ini, situasi nasional, beliau benar-benar menaruh perhatian khusus dan mengikutinya juga dengan cermat. Sehingga malam hari ini, sekembalinya saya ke tanah air, kami juga sudah mengumpulkan para kader utama, para petinggi Partai Demokrat untuk membahas langkah-langkah terbaik ke depan. Yang pertama tentu, Ketua Fraksi dalam kapasitasnya sebagai pemimpin para anggota DPR RI kami yang ada di Senayan juga sudah menyampaikan sikap secara tegas bahwa terkait dengan kritik termasuk desakan berbagai kalangan masyarakat agar ditunda atau dihentikan tunjangan yang dianggap kurang tepat dihadapkan dengan situasi saat ini, apalagi ada sejumlah anggota dewan yang mungkin mengungkapkannya secara kurang simpatik, kami dengan tegas mengatakan menolak. Jadi artinya kami tidak ingin itu menjadi isu yang berlarut-larut. Kita tolak karena sekali lagi suasana dan situasinya belum tepat. Itu paling tidak langkah awal yang beberapa hari yang lalu sudah disampaikan oleh Ketua Fraksi, namun malam hari ini saya tegaskan kembali. Namun yang lain-lain tentu membutuhkan solusi yang perlu dipikirkan secara komprehensif, karena urgensi dari situasi yang terjadi hari ini itu adalah kombinasi dari politik, hukum, keamanan, ekonomi, dan sosial. Dan banyak aspirasi masyarakat yang harus kami pahami dan kemudian carikan solusinya bersama. Kami juga tentu membangun hubungan dan komunikasi dengan partai-partai lainnya, dan semangatnya tentu sekali lagi mencari solusi bersama. Pada akhirnya kita ingin negara kita kembali teduh, damai, karena hanya dengan itu kita bisa kembali fokus pada pembangunan. Mari hentikan segala bentuk pengerusakan, pembakaran terhadap fasilitas-fasilitas umum, apalagi kemudian ada korban jiwa di situ. Dan kalau terjadi kerusakan demi kerusakan, bukankah itu juga akan menyulitkan kita semuanya? Mari sama-sama kita jaga situasi yang kondusif. Saya mengajak dan telah menginstruksikan kepada segenap kader Demokrat untuk juga menjadi bagian dari solusi. Jangan menjadi masalah. Tidak ada yang sempurna, tapi kita selalu mengevaluasi diri dan selalu ingin berusaha menjadi yang lebih baik, termasuk menjadi wakil-wakil rakyat yang lebih baik. Itu yang dapat saya jelaskan pada kesempatan malam hari ini. Selebihnya sekali lagi kami mendukung penuh segala upaya kebijakan yang diambil oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kami ingin segera bisa menetralisir situasi dan dinamika. Kita buka ruang diskusi, dialog, menghadirkan semua elemen bangsa, para tokoh dalam dialog yang terbuka, dan sekali lagi satu tujuan yaitu mencari solusi yang terbaik untuk bangsa dan negara kita. Pada akhirnya kita menempatkan rakyat, kepentingan rakyat di atas segala-galanya. Itu adalah tujuan kita berbangsa dan tujuan kita bernegara. Demikian, terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Ya, Mas Ahaye mohon izin bertanya, Tatang dari Kompas.com.
Mas, ini terkait dengan yang pertama Demokrat dulu nih Mas. Kita lihat situasi di Jawa Timur, ternyata kantor gubernur dan wakil gubernur juga ikut dibakar. Apakah ada update dari Mas Emil Dardak mengenai situasi dirinya sendiri dan juga situasi di Surabaya seperti apa gitu? Yang kedua adalah soal demonstrasi kemungkinan kan masih akan berjalan sampai minggu depan. Ada himbauan apa dari Partai Demokrat sendiri untuk teman-teman yang mungkin akan datang aksi untuk tadi menghindari perusakan-perusakan. Dan yang ketiga terkait dengan jabatan Mas Ahaye sebagai Menko Infrastruktur, kita melihat kemarin MRT sebagai salah satu objek vital juga ada salah satu stasiunnya yang terbakar Mas. Dan kemudian apakah juga ada concern khusus dari Menko Infrastruktur maupun pemerintah terkait dengan wilayah-wilayah perhubungan Mas, misalnya bandara, stasiun kereta dan lain sebagainya. Itu aja. Terima kasih Mas. Terima kasih Bung Tatang. Tadi di perjalanan saya menuju Beijing sebelum kembali ke Jakarta, saya menelpon Wagub Jawa Timur yang juga adalah Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur, Mas Emil Dardak. Ya, tentu saya bertanya bagaimana situasi di Surabaya secara khusus maupun di Jawa Timur. Memang tadi malam ya ada perusakan dan pembakaran Gerahadi yang tentunya selama ini menjadi kantor sekaligus rumah rakyat yang kita jaga bersama-sama, tetapi juga menjadi korban penghancuran dan pembakaran. Secara umum tidak ada korban setahu saya, tetapi memang ya sangat disayangkan karena artinya luapan emosi maupun jika ada oknum siapapun yang melakukan pembakaran tersebut secara dipersiapkan, didesain begitu, ya tentu ya harus bisa dicari, diinvestigasi dan ditegakkan hukum dengan tegas. Ini prinsipnya sama untuk semua tempat, ya harus kita tegakkan hukum dan aturan itu. Kalau tidak, sama saja kita membiarkan kerusakan dan kehancuran terjadi di depan mata kita. Jadi sekali lagi aspek yang harus kita perhatikan selain keselamatan jiwa saudara-saudara kita siapapun, tapi juga aspek ekonominya. Jadi kalau terjadi huru-hara yang sangat destruktif dan berkepanjangan, bedakan dengan demonstrasi yang damai dan konstitusional, maka sedikit banyak akan berpengaruh pada tingkat kepercayaan dan juga confidence, kepercayaan diri dari semua pihak, termasuk ketika kita berharap menghadirkan investasi. Investor tentu berharap ekosistem atau stabilitas Indonesia juga bisa ditunjukkan dengan baik sehingga tidak mengganggu siapapun yang ingin berinvestasi sekaligus membangun negeri kita. Ini terkait juga dengan infrastruktur. Salah satu upaya kita adalah menghadirkan investasi. Ekonomi tumbuh jika salah satu elemen yang penting yaitu investasi tadi bisa juga tumbuh. Nah kemudian tadi himbauan kalau ke depan masih ada gelombang demonstrasi, ya kembali saya menghimbau, Partai Demokrat juga tentu menghimbau bahwa lakukan dengan cara-cara yang baik secara konstitusional dan selalu menghormati hukum dan aturan yang berlaku. Kita juga menghimbau para petugas di lapangan, apakah anggota Polri atau TNI yang memperkuat pengamanan di lapangan. Dulu saya juga pernah bertugas seperti itu. Sampai dengan maghrib menjelang malam, tetapi dilakukan secara profesional memang butuh kesabaran karena tidak mudah mengendalikan massa dalam jumlah yang besar, apalagi kalau sudah ada kekerasan di sana sini yang juga bisa membahayakan petugas
membahayakan prajurit di lapangan. Ya, tetapi sekali lagi ini adalah resiko dan tanggung jawab yang harus diemban. Oleh karena itu, marilah sama-sama saling menghormati. Menghormati para petugas yang menjalankan tugas secara profesional, menghormati masyarakat atau semua kalangan yang ingin menyampaikan aspirasinya, menyampaikan perasaannya secara terbuka di publik. Kemudian yang terakhir tadi terkait dengan sejumlah kerusakan terkait dengan infrastruktur, saya tentu akan secara khusus menyampaikan kepada Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Perhubungan khususnya, di mana sejumlah infrastruktur dasar, infrastruktur transportasi ini juga ada yang rusak akibat pengerusakan atau pembakaran. Nah, mudah-mudahan bisa segera ditanggulangi, diperbaiki, dan direhabilitasi sehingga bisa berfungsi seperti sedia kala. Terima kasih. Ada lagi, satu lagi terakhir ya. Selamat malam Mas Ketum, saya Fajri dari MNC Trijaya. Tadi kan sebelum kesini Mas Ketum sempat berbincang 2 jam dengan Pak Presiden. Apakah itu pertemuan khusus dengan Mas Ketum atau ada ketua umum partai politik lain? Itu yang pertama. Yang kedua tadi terkait tunjangan rumah dan sebagainya untuk anggota DPR, tegas Partai Demokrat menolak. Kemudian apakah sikap dan pandangan Partai Demokrat terkait RUU perampasan aset, karena itu juga salah satu RUU yang didesak oleh mahasiswa ketika aksi demonstrasi. Terima kasih. Iya, tadi karena saya tidak ikut pertemuan siang diwakilkan oleh Mas Ibas dan Pak Sekjen, tentu saya begitu landing langsung menuju ke istana untuk melaporkan bahwa saya sudah kembali ke tanah air dan tentunya ingin mendengarkan langsung arahan-arahan Bapak Presiden. Dan tadi akhirnya duduk kurang lebih 2 jam, tidak sendirian, saya ada beberapa menteri yang lain. Dan tentunya kita membahas beberapa isu, ya tentunya masih terkait dengan situasi nasional akhir-akhir ini. Dan beliau tentunya mengucapkan terima kasih karena Partai Demokrat juga terus memberikan support, diminta maupun tidak diminta, bukan hanya dalam statement atau sikap, tetapi juga langsung berusaha untuk juga mencari solusi. Paling tidak tadi yang saya sampaikan dengan membantu menenangkan masyarakat dan situasi di berbagai daerah. Kalau untuk nanti bisa ditanggapi juga oleh Mas Ibas terkait dengan pembahasan RUU perampasan aset seperti apa di Senayan. Ya, baik. Tentu kami di DPR juga terus mendorong dan menyusun undang-undang yang sesuai kebutuhan masyarakat. Dan dalam hal ini tuntutan dari mahasiswa, beberapa elemen masyarakat terkait dengan RUU perampasan aset itu juga sesungguhnya sudah masuk dalam prolegnas DPR RI. Untuk saudara-saudara ketahui bahwa dalam membentuk undang-undang, parlemen juga memerlukan pemerintah yang dalam hal ini menjadi bagian untuk menyusun tidak hanya daftar isian, tapi juga menyelesaikan undang-undang tersebut. Tentu jika RUU perampasan aset hari ini dinilai sangat diperlukan dalam waktu yang cepat, kami di parlemen siap untuk membahasnya. Tapi selebihnya tentunya kami juga mendukung dan menunggu apakah undang-undang tersebut juga merupakan bagian yang perlu dituntaskan oleh pemerintah dan DPR. Fraksi Partai Demokrat hari ini hanya berjumlah 44 orang dan kami tergabung dengan fraksi-fraksi yang lain di DPR RI. Tentunya pertanyaan yang serupa pun harus juga ditanyakan kepada fraksi-fraksi yang ada di DPR RI terkait dengan komitmen
dan juga keinginan untuk menuntaskan undang-undang perampasan aset atau dalam hal ini RUU perampasan aset. Kami percaya bahwa hukum harus ditegakkan seadil-adilnya, termasuk dengan kondisi yang hari ini terjadi di seluruh tanah air terkait dengan keamanan, ketertiban nasional, dan juga perilaku-perilaku yang mungkin harus diinvestigasi, harus dilakukan pengusutan secara tuntas. Hal yang dilakukan masyarakat ataupun oknum ataupun siapapun terhadap objek-objek vital, objek-objek umum, termasuk objek-objek pribadi, yang mana itu juga merupakan bagian yang harus dilindungi dan mengikuti peraturan perundang-undangan. Pola-pola perampasan aset secara langsung yang ditunjukkan hari ini akibat kemarahan, akibat rasa kekecewaan yang mungkin dirasakan oleh masyarakat terkait dengan isu dan keinginan atau harapan tertentu, tentu tidak semerta-merta harus dilakukan dengan cara-cara seperti itu. Tadi sampaikan Mas Ketum, Partai Demokrat, fraksi Partai Demokrat tentu ingin selalu menjadi bagian dari aspirasi masyarakat. Kami juga ingin terus mendengar harapan dan keinginan masyarakat. Kami juga ingin terus memperjuangkan program-program tidak hanya di bidang ekonomi, bidang sosial, dan kesejahteraan. Hampir setiap tahun selama 5-10 tahun terakhir, Partai Demokrat selalu juga memperjuangkannya, baik dalam rapat-rapat resmi dan juga pandangan-pandangan yang disampaikan oleh fraksi Partai Demokrat. Oleh karena itu, sekali lagi kami menunggu dan menyambut jika memang RUU perampasan aset hari ini adalah hal yang paling urgent, selain tentunya kita melakukan konsolidasi secara nasional, melakukan ketertiban umum, dan menindak tegas dari para pelaku-pelaku yang kemudian melakukan perusakan-perusakan dan kerusuhan-kerusuhan. Kami juga mendengar bahwa selain tentunya korban yang tadi disampaikan oleh Pak Ketum terkait almarhum Bung Afan, ada juga masyarakat lain yang menjadi korban di daerah-daerah tertentu. Kami juga mendapat masukan dan laporan, ternyata aparatur kita, kepolisian yang juga menjaga secara profesional, juga mendapatkan ancaman, teror, dan penganiayaan, dan bahkan tidak sedikit juga yang terluka. Oleh karena itu, saya setuju dan mendukung apa yang disampaikan Presiden bahwa Polri, TNI, dan para petugas selain tentunya melindungi masyarakat dan juga menjaga ketertiban, tapi juga tentunya menindak jika ada perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Sekali lagi kami menunggu jika Partai Demokrat menganggap RUU perampasan aset bersama partai lain dan fraksi yang lain, kami siap untuk membahasnya. Cukup, terima kasih teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih ya semuanya ya. Terima kasih ya teman-teman ya. Thank you.